mengatakan kalau meditasi itu sebenarnya bukan untuk semua orang. Stres itu kalau nggak bisa di manage, akhirnya bisa kemana-mana, bisa jadi depresi, frustrasi, terus udah kayak gitu kita juga bisa kehilangan arah gitu. Benar. Ketika aku salah ngomong gitu, aku bisa kayak aku putar balikan. Nah disitulah makanya butuh mindfulness. Mindfulness itu untuk nge-relax pikiran kita juga. Jadi ketika kita salah, kita tahu apa yang kita akan lakukan berikutnya. Semoga aku bisa melepas bebas dari penyakit mental. Terus udah gitu dia bilang dan fisik dia bilang juga. Terus udah gitu semoga aku bisa menjaga diriku dengan bahagia. Dia bilang kayak gitu. Karena kayak kehidupan aja, karena kehidupan itu ya terus berjalan kan gitu. Kadang-kadang dia memberikan kita juga break dalam hidup kita, tapi habis itu dia bakalan jalan lagi gitu. Lebih kita taruh perhatiannya dengan tarik nafas di diafragma 1, 2, 3. Tahan baru kita humming. Terus Oke, waktu tadi ini kan udah pemanasan. Kalau gitu saatnya kita langsung masuk ke sesi materi kita yang ditunggu-tunggu hari ini. Mungkin dari temen. itu tadi teman-teman kalau mamanya ngerasa dingin gitu ya, boleh latihan diafragma ya. Atau deg-degan kan rasanya dingin tuh, itu bisa tuh. Kayaknya aku harus latihan juga ini, biar relax gitu. Oke, ini mungkin, mungkin bisa dimulai diceritain nih Kak, ini gambarnya apa, lalu ini tentang apa? Ya hari ini tuh aku pingin sharing sama kalian, sama ngajarin kalian semua karena aku orang di bidang entertainment dan aku juga kebetulan sekarang udah merasuki entertainment musical theater, which is yang mana itu sangat penuh dengan tekanan dan pastinya jadwal latihan yang setiap dari hari Senin sampai Jumat itu latihan dari jam 1 sampai jam 9 malam. Sabtu Minggu kita latihan nyanyi. Jadi di sini aku pingin kasih tahu kalau umpamanya jadwal, kayaknya teman-teman juga jadwal padat semua ya, kayak semua orang tuh pasti punya penderitaannya sendiri. Benar. Punya dukanya sendiri-sendiri. Betul, jadwal padat. Sebagai aku juga selain musikal juga aku juga harus punya konten yang harus aku upload. Terus aku juga punya syuting, podcast dan segala macam gitu. Dan udah kayak gitu kita juga punya tuntutan dari luar kayak apa yang orang-orang lihat. Kita juga pasti takut tentang status diri kita, nanti orang menilai kita kayak gimana. Dan pasti pada akhirnya hidup itu terlihat seperti kayak jalan yang kosong. Teman-teman di sini pernah ngerasain gak sih kayak ada ngerasa kayak sebenarnya aku ini hidup itu untuk apa gitu? Coba tunjuk tangan kalau kalian pernah merasa kayak gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Udah, yang lainnya merasa hati-hati aja nih. Gak banyak utang berarti. Ya di sini tuh aku bilangnya crowded inside, crowded outside. Jadi hidup kita udah banyak hiruk pikuk ya. Aku selalu bilang kalau kita ini manusia urban, apalagi di Surabaya itu sama kayak di Jakarta, macetnya, jadwal kerja yang nggak pasti gitu. Kadang-kadang mesti harus meeting di sini, habis itu harus ke sana, harus ke sini. Belum lagi ada mungkin teman-teman yang udah berumah tangga, harus ngurusin anak, ngurusin pasangan, terus udah kayak gitu harus juga sosialisasi dan segala macam, dan itu yang ngebuat kita jadinya stres. Ngebuat kita akhirnya tertekan gitu. Dan di sini aku pingin sharing juga, mungkin kalau teman-teman di sini juga ada cerita atau pertanyaan yang pingin di sharing ke kita gitu ya, aku bakalan bantu jawab gitu. Oke, thank you nih Kak buat ceritanya. Nah, tapi apa ini yang waktu pertama kali mencoba apa caranya Kakak buat mengatasi itu semua? Aku balik lagi ke diri aku. Di sini mungkin teman-teman ada mungkin yang non Buddhis yang nggak ngerti meditasi gitu kali. Ada nggak di sini yang non Buddhis yang belum ngerti meditasi gitu? Apa udah ngerti semua meditasi? Udah ngerti semua kayaknya. Berarti good. Keren banget nih. Jadi orang bilang meditasi, kalau stres meditasi, iya oke. Tapi meditasi aku
menghipotesakan kalau meditasi itu sebenarnya bukan untuk semua orang, karena meditasi itu kan kita duduk terus udah kayak gitu kita harus melatih nafas dan segala macam. Sebenarnya yang kita perlu adalah melatih mindfulness itu, melatih pikiran kita. Karena meditasi itu adalah membudidayakan pikiran kita, membudayakan pikiran kita. Nah, itu yang aku lakukan, Kak. Kalau misalkan aku penuh dengan kesibukan, akhirnya jadi stres, akhirnya bisa, karena stres itu kalau nggak bisa di manage, akhirnya bisa kemana-mana, bisa jadi depresi, frustrasi, terus udah kayak gitu kita juga bisa kehilangan arah gitu. Benar. Jadi aku selalu balik lagi ke mindfulness. Mindfulness banyak caranya ya, kayak tadi kan, itu juga termasuk mindfulness gitu. Tapi aku sekarang juga lagi melatih meditasi gitu. Oke, siap. Nah, Kak, tapi kalau buat teman-teman apalagi kayak anak-anak muda untuk mencoba meditasi ini kan tantangannya banyak nih. Nah, gimana caranya ngelewatin rasa nggak nyaman di awal? Karena kadang itu ya ada orang yang bermeditasi, oh dia ketemu nih titik nyamannya, oh aku nyaman di sini. Tapi waktu itu gimana Kakak menemukan ngelewatin rasa nggak nyamannya dan terus konsisten? Oke. Rasa nggak nyaman itu sebenarnya hanya ada di pikiran. Itu rasa tidak nyaman, rasa nyaman itu hanya di pikiran yang akhirnya termanifestasi ke tubuh kita. Gitu. Jadi semuanya bermula dari otak kita, bermula dari pikiran kita. Kalau mamanya yang tahu Dhammapada, pikiran adalah pelopor ya kan? Yes. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Apapun yang dipikirkan itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Itulah yang akan membentuk realita kita gitu. Jadi caranya untuk bisa melewati ketidaknyamanan itu adalah mempunyai pikiran yang positif, Kak. Jadi misal gini, pertama kali aku mencoba meditasi itu rasanya gak enak banget. Mana meditasinya sejam, terus udah kayak gitu kaki udah semutan gitu. Tapi aku mencoba merubah mindset aku bahwa oh ini sesuatu yang gak enak, ini tuh kayak obat. Kayak kalau kalian sakit harus minum obat. Apakah enak minum obat? Ada yang suka minum obat di sini? Nggak ada kan? Jadi aku ngerasa meditasi itu sebenarnya obat yang sebenarnya nggak enak, tapi pada akhirnya itu membawa kita untuk ke sesuatu yang lebih baik gitu, ke pikiran yang lebih jernih, ke otak yang lebih bisa berjalan dengan lancar. Kembali lagi aku bilang kayak yang ngerasa hidup kayaknya kosong gitu. Kalau kalian punya mindset yang bisa kalian rubah, itu tuh bisa akhirnya kalian bisa mendapatkan bahwa ke struggle itu, ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang akan membawa kalian ke nyamanan gitu. Balik lagi ke mindset. Nah, caranya juga ada lagi, caranya kalian harus aware, guys. Harus mengetahui itu kayak oh ini tidak enak, tapi kalau nggak enak kalau tetap aku lakuin apa yang akan terjadi gitu. Yes. Wah, mantap ini Kak. Ini sebenarnya juga sekalian bilangin aku juga sih, karena mungkin ada beberapa temen nih yang baru nyoba sekali terus stuck, terus kayak contohnya aku juga kadang kayak nyoba meditasi 5 menit stuck juga. Nah apa nih pesan paling paling inti nih supaya mereka ini ketika lagi stuck itu tetap berjalan? Lagi stuck terus mereka tetap berjalan? Tetap yakin kalau meditasi itu. Meditasi itu kan sebenarnya nggak ada yang maksa. Meditasi itu harus sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Pasti meditasi kan namanya latihan. Ketika kalian latihan apapun itu, misalkan latihan padel, pilates atau yoga. Ketika kalian nggak bisa melakukan itu, mungkin kalian udah mencapai limitnya, tidak bisa melakukan lagi. Kalian di sana bisa diam aja. Istirahat namanya. Diam doang gitu. Ya maksudnya kita take a step back gitu. Kita kayak berlangkah ke belakang sebentar, istirahat bentar, abis itu mulai lagi. Karena kayak kehidupan aja, karena kehidupan itu ya terus berjalan kan gitu. Kadang-kadang dia memberikan kita juga break dalam hidup kita, tapi abis itu dia bakalan jalan lagi gitu. Nah, itu yang aku rasain kalau misalkan kita stuck, yang penting kita step back. Misalkan kita latihan meditasi. Rupanya latihan meditasi itu membawa kita kepada kesetresan gitu, atau membuat kita malah jadi frustrasi gitu. Ya udah kita istirahat bentar,
istirahat bentar, kita step back, kita melakukan sesuatu hal yang lain dulu. Habis itu kita balik lagi, dan kita harus tahu juga kalau meditasi itu adalah sebuah pelatihan. Jadi pelatihan itu kapanpun, dimanapun sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau ketika kita stuck, stop, step back, tarik nafas kayak tadi, diam-diam Rama tadi. Habis itu balik lagi kita latihan lagi apapun yang sedang kalian lakukan, termasuk latihan meditasi gitu Kak. Siap, wah simple banget ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya meditasi itu nggak perlu ribet, tapi ya just ya kamu misalnya lagi ngobrol, lagi bermain paddle gitu, itu bisa juga ternyata ya. Betul. Apalagi kalau mungkin nanti kita ngomongin lebih dalam lagi ya. Apalagi kalau kalian mau melakukan sesuatu yang sangat menakutkan, misalkan kalian harus ngomong di depan umum seperti ini, terus udah kayak gitu kalian mesti perform, atau kalian mungkin harus ketemu bos yang nyebelin gitu, itu tuh bisa banget dilakuin. Kayak oke, gue step back dulu nih, aku step back dulu, tarik nafas, hari ini adalah, maksudnya saat ini adalah yang aku punya gitu. Oke, habis itu baru deh kita bertemu dengan semuanya gitu, dengan semua kehidupan kita gitu. Oke, thank you Kak Elmana. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Boleh satu pertanyaan dulu. Ya. Ya, Kak Elman, saya mau tanya. Ya. Kan saya tuh terkadang di TITD, di Kelenteng, kadang juga saya di Vihara. Itu ada parita chanting, ada juga mantra yang kita chanting 108. Iya. Ya, itu tekniknya apakah sama kayak tadi Kak Elman ajarkan, atau ada teknik yang lain untuk memang melatih chantingnya itu rata gitu, rapi gitu. Iya, oke. Jadi nggak over. Kadang-kadang saya juga setelah chanting 108 nih misalnya, udah ngos-ngosan, pengen masih pengen nerus gitu loh. Belum pengen berhenti gitu sebenarnya. Nah, itu kira-kira tekniknya seperti apa? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget loh. Iya. Terima kasih ya Mas pertanyaannya. Sebenarnya chanting itu sebenarnya step kedua setelah diafragma tadi. Nah, setelah kalian mengerti gimana caranya bernafas dengan diafragma itu, kalian baru bisa mengaplikasikan chanting tadi gitu. Nah, chanting tadi itu bisa dilatihin nanti ya dengan humming dan humming yang aku nanti latih itu gitu. Nanti itu kita akan latih. Nah, tapi sebenarnya chanting dan membaca parita itu tuh sebenarnya melatih pikiran kita gitu. Nah, hati-hati banget ketika kamu udah terlalu terbuai dengan chantingnya itu sampai akhirnya kamu mungkin ngerasa terlalu mumbling atau terlalu keras ngomongnya, akhirnya jadi nggak mindful, jadi automatic gitu ya. Betul, jadinya menambah penderitaan, sakit, tenggorokan, pita suaranya jadi lecet gitu kan. Jadi itu harus tetap balik lagi ke diafragmanya tadi. Diafragma tadi itu kan mengajarkan kita untuk jadi mindful kan. Nah, ketika kita jadi mindful, ketika kita mau mengaplikasikan step kedua, which is humming atau nyanyi atau chanting atau saying the mantra gitu, nah itu bakalan bisa mindful tuh, bakalan bisa stabil gitu, bisa stabil. Nah, ini balik lagi ke penyanyi, karena aku kan juga penyanyi ya. Penyanyi itu kalau umpamanya nggak pakai diafragma, dia bakalan ngos-ngosan Kak nyanyinya, dia kayak gitu. Tapi kalau umpamanya dia berlatih diafragmanya, itu tuh dia bisa mendapatkan nada yang pas, nggak pitchy, dan juga dari awal sampai lagu itu dia bakalan mendapatkan kestabilitasan lah ya gitu kita bilangnya gitu. Jadi kalau di sound gini dilihat di monitor sound itu, kalau ada rekamannya itu stabil gitu. Itu bisa itu balik lagi diafragmanya itu karena udah terlatih. Jadi kalau kalian pingin belajar chanting atau kalian pingin belajar nyanyi atau public speaking, itu ininya harus udah kuat banget gitu. Jadi berlatih terus itu diafragma gitu. Oke, udah menjawab ya Kak. Oke, thank you Kak Elman buat jawaban yang fantastis gitu. Oke, mungkin juga nyambung nih sama pertanyaannya Kakak tadi. Mungkin boleh kita next ke topik berikutnya tentang art, humming, and chanting. Mungkin boleh di next nih buat teman-teman panitia. Oke, Oh, ini tadi kita udah ngomongin Kak. Oke. Iya. Gak apa-apa, tenang aja guys. Mindful. Oke, next lagi.
Next. Nah, ini art dia. humming and chanting. Nah, Oke. tadi kan kalau mindfulness kan banyak ya, ada yang duduk, ada Betul. yang sambil main pedal, ada yang sambil pilates, Yeah. ada juga termasuk yang kakak lakukan adalah art humming and chanting. Nih, Betul. boleh nggak sih kak kita praktek lagi? Boleh, kakak boleh juga banget. udah bilang, ayo kita coba praktek lagi yuk. Boleh, Supaya boleh, orang-orang boleh. lebih paham. Oke. Jadi yang tadi ditanyain sama Mas siapa tadi aku lupa. Mas Randy, Mas Randy ya, yang tadi ditanyakan sama Mas Randy ini sebenarnya relate sama slide yang art humming dan chanting ini ya gitu. Ini tuh sebenarnya untuk melatih wellness atau mindfulness yang sebenarnya ini bukan goalnya, tapi ini sebenarnya harus jadi daily practice untuk biar kita lebih balance gitu. The balance itu nanti juga akan memberikan kita rasa gratitude dan conscious living gitu. Dan jadi hidup yang berkesadaran penuh gitu. Oke, mungkin bisa kita boleh nih, coba boleh gitu. guys, Oke. boleh berdiri. Boleh berdiri lagi ya guys ya, karena aku tuh selalu bilang kalau kita ingin ngomong gitu, kalau kita ingin ngomong atau menjadi spokesperson gitu, kita harus berdiri. Tapi kalau umpamanya kita ingin ngomong intimate, kita harus duduk. Okay. Karena kalau duduk itu kita bisa lebih mindful, bisa lebih terconnect Benar, gitu. benar. Itu kata si Ko Hendrik Tanu sih. Oke. Siap. Iya, jadi kalau berdiri itu menunjukkan kalau kita siap. Oke, Gitu. Kalau oke. kita Aku siap, baru tahu kalau kita ini. tuh ready untuk Ngobrol gitu. ready untuk ngobrol, ready untuk get through all the life gitu. Oke. Humming, ada yang tahu humming di sini sebelumnya? Coba humming apa humming? Bener, humming tuh humming itu ada dua sebenarnya, ada yang ada yang eng. Tapi kita belajar dulu yang ya, gitu. Ada juga mungkin kalau yang yoga di sini, ada yang yogi di sini. Yogi juga Ini itu juga, mungkin wow. bisa ya kan, Itu sebenarnya yang diambil tuh M-nya karena dia humming. Humming itu dia ngeresonate yang ada di sini, ngeresonate ruang yang ada di sini. Ya, jadi ketika kalian humming, itu tuh pantulannya harus ke sini kak. Ini juga teknik vokal juga sebenarnya. Jadi kalau mau nyanyi harusnya kayak gitu. Jadi nggak di sini, karena di sini adanya, apalagi kalau kamu chanting 108 kali, hancur. Suara kamu hilang, nggak bakalan, apalagi 105 kali aja udah 10 kali aja udah hilang suara. Pantes kalau aku karaoke itu gampang capek karena aku pakai suara tenggorokan. Suara tenggorokan dan mungkin kalau capek karena nggak pakai diafragma kak. Gitu, oke, jadi oke. ngos-ngosan pakai ini. Terus gitu. suaraku juga sumbang pas karaoke. Jadi gitu. Gitu rahasianya. Gitu rahasianya. Oke. Di sini mungkin bisa coba di nada yang ada yang bisa nggak semua? Oke. Aku pengen kalian nggak cuman ya, aku pengen kalian nggak cuman tapi pengennya tuh ditembak di ruang yang di sini guys. Jadi di sini tuh kita ada namanya kalau sinus tuh ya. Kalau sinus dia ruangnya di sini. Jadi tembaknya ke sini. Bedain yang di leher. Sama beda kan? Oke. Nah, sekarang udah bisa. Coba sekali lagi 1 2 3. Masih ada suara leher dikit tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ingat terus ya di sini ya. Jadi kita nembaknya di sini kak nih. Di sini tuh ada ruang. Nah, coba kamu dulu coba atau ada kerasa getaran nggak? Berarti belum dibuang ke atas. Kepalanya agak ditundukin dikit. Nah, iya, udah kerasa kan? Nah, oke, good. Ada yang belum kerasa sampai sini belum? Pantulannya ke resonansi yang sini. Kita bilangnya registrasinya di sini gitu. Jadi penempatannya di sini gitu. Udah semua? Oke, sekarang kita balik lagi ke yang diafragma. Nah, kalau mamanya diafragma itu udah bener,
terus dipantulin dengan registrasi di sini, resonansinya di sini, itu akan menjadi sesuatu yang bagus banget Kak. Coba ya, ada boleh lagi, boleh tolongin pegangin mikrofon aku lagi. Oke, boleh semuanya diafragmanya dipegang lagi guys. Oke. Diafragma tuh jadi kalian cari rusuk kalian di mana ya. Nah, di sini dia bentukannya. Nah, oke. Kalian jepit dikit. Lalu tarik nafas. Tarik nafasnya nggak dari sini. Tarik nafasnya lewat mulut. Kalau kalian ngomong kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Kayak tahu nggak sih? Nah, itu tuh pakai sini. Kayak maksud lo? Nah, itu kayak gitu tekniknya. Jadi coba kita ambil tapi lebih mindful ya, lebih kita taruh perhatiannya dengan tarik nafas di diafragma. 1, 2, 3. Tahan baru kita humming. Terus biarin itu sampai akhirnya diafragma kalian mengempes lagi. Oke, stop. Sekali lagi ya. Sekali lagi caranya gini. Kempit lagi. Tarik nafasnya gini. Pakai mulut. Buang dengan humming. Selagi humming ininya juga harus keras. Mungkin Kak boleh sini nih Kak. Kamu boleh ngerasain diafragma aku keras ketika mengambil tarik nafas lewat diafragma. Ya, ini kan ini tuh ya sini benar. Pas aku ambil tarik nafas, keras kan? Nah, itu di situ. Oke, mau coba lagi, ada yang mau coba di sini mungkin biar pamannya belum ngerti, mungkin boleh kita taruh sini kali ya, boleh kita panggil ke sini biar lebih ngerti gimana diafragmanya itu bekerja gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang aku juga nggak bisa monitor. Mungkin kakaknya mau coba maju, tadi kan mungkin yang siapa nih yang lain mau Kak, maju coba. yang Mungkin ada di sini kali. Atau Cecenya mungkin mau coba. Oh enggak. Nggak apa-apa Kak, nggak gigit kok. Oke, siapapun deh satu yang mau nyobain supaya tahu diafragma yang benar itu gimana. Mau. Oh, Hah? mungkin. Ya udah nggak apa-apa, 2 orang nggak apa-apa boleh. Oke. Oh, Kalau Sashi mungkin mau. Oh, oke. Aku disuruh loh kok. Nggak apa, siapa yang mana tadi orangnya? Oh, itu yang pakai. Oh boleh Kak, sini Kak. Nggak apa-apa. Coba aku peragain dulu ya di tengah ya. Nggak usah pakai mikrofon ya, apa gimana nih? Boleh coba dirasain di diafragma aku, coba deh. Aku ya, karena aku les ngajarin vokal juga gini. Oke, jadi ketika kamu tarik nafas dari diafragma yang kalian sedang pegang ini, bentuknya gini. Rasakan kayak ban kan, kayak ban itu. Terus udah kayak gitu, ini ketika aku lagi ngomong jadi keras, tapi ketika aku lagi humming atau bernyanyi atau chanting ini jadi kayak makin lama makin mengecil. Terkontrol ya itunya. Iya, betul. Nah, kalau kalian ini nggak pakai ini, balik itu aku bilang suara hummingnya itu yang kalian mau coba, mau chanting kah atau saying the mantra, itu nggak bakalan bisa panjang dan akhirnya ngerusak organ kamu gitu, pita suara kamu. Mungkin boleh dicoba kalian berdua ya, sama-sama ya. Atau kayak gini juga boleh, nanti kayak kamu ngerasain itu menggembung gitu ya. 1, 2, 3. Boleh dicoba dengan humming 1, 2, 3. Oke, gimana perasaannya? Apa yang kamu rasakan? Kempes. Kempes. Tapi kamu ngerasain kalau umpamanya lebih ada nggak ada tekanan di sini nggak? Atau masih ada tekanan di sini? Kenapa? Nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Kalau kamu Kak gimana Kak? Kalau intinya kalau ngeluarin suara nggak pakai nggak kerasa perih di tenggorok lebih gitu. Itu gunanya kita melatih diafragma dan juga humming biar untuk melatih pita suara kita itu nggak ada kegesek yang akhirnya ada kalau namanya di istilah kedokteran di THT itu namanya nodul. Nodul itu
kayak semacam luka yang akhirnya bisa lama-lama jadi kutil. Jadi kalau kalian menggunakan suara kalian, mau humming kayak, mau chanting, mau nyanyi, atau mau ngomong aja, atau ngomong di orang banyak ini, itu kalau bisa dengan nafas, dengan diafragma, dan resonansinya di sini, gitu. Jadi ya semoga ya Mas ya bisa diaplikasikan ya, gitu. Oke. Thank you kakak-kakak, thank you Kak, thank you. Thank you so much. Makasih. Oke. Ya. Jadi kalau kesimpulannya, dulu aja. Betul, oke. Oh, sama aku lupa. Tadi kita yang sama ada yang eng. Nah, itu terserah kalian yang mana kalian lebih comfort gitu. Ada yang eng, ini kayaknya lebih bisa di sini deh. Aku udah ngerasa udah lebih di sini kan. Lebih di depan ya. Nah itu dia. Nah itu kalian terserah mau hummingnya atau eng atau om kalau yang yoga ya om. Tapi om itu ya balik lagi kayak yang humming gitu. Kayak gitu Kak. Keren. Thank you Kak buat Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kamu tahu Kak, aku begituan aja belajarnya cuma setahun. Oh, cuma setahun. Enggak, banyak orang yang belajar itu tuh nggak pernah mempelajari itu. Jadi ini ngerubah cara aku berbicara juga. Dulu aku ngomongnya begini Kak, gitu. Tapi sekarang aku setahun itu cuman melatih cara aku berbicara untuk lebih, katanya orang tuh bilang ngomongnya lebih bulat, padahal bukan lebih bulat, maksudnya resonansinya di registrasinya penempatannya di sini gitu. I gitu. see. Itu namanya kita ngomong secara mindful. Oke. Tapi kalau ngomong secara mindful tuh rasanya suaranya lebih podcastable gitu ya. Jadinya kayak lebih ASMR gitu ya. Tapi ya orang-orang public speaking belajarnya seperti itu Kak. Gitu. I see. Makanya banyak orang-orang yang pintar public speaking suaranya kayak ungkul gitu loh. Iya. Apa tuh ungkul? Ungkul tuh kayak utuh Kak, utuh. Oh utuh, iya bulat. Iya bulat. Bulat banget gitu. Iya. Oke. Oke, nah. Kalau tadi kan kakak menggunakan art, humming, and chanting itu sebagai sarana untuk melatih mindful dan suaranya juga lebih bagus. Dan apalagi kakak berkarir sebagai penyanyi, performance, dan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk grounding sendiri, ini apa manfaatnya dalam bentuk grounding? Oke. Di sini mungkin ada yang tahu arti grounding itu apa? Apa tuh Kak? Ya itu metode, salah satu metode sebenarnya. Ya, sebenarnya grounding itu berhubungan dengan balik lagi ke diri kita sebenarnya. Nah, maksudnya balik lagi ke diri kita adalah aku balik lagi, meditation is not an escape ya sebenarnya ya, tapi it's a return home to the center of being. Jadi kita kembali lagi ke rumah kita, which is yang mana adalah diri kita sendiri, tubuh kita ini gitu. Dan disitulah yang kalian bisa merasakan wisdom. Wisdom itu nggak cuman kayak dapat quotes atau segala macam. Wisdom tuh artinya kayak kita jadi lebih mindful, dengan lebih menyayangi diri kita, lebih kita bersyukur. Itu termasuk wisdom kayak gitu. Nah grounding itu artinya adalah lebih fokus akan apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi maksudnya grounding untuk kita kayak misalkan jalan di tanah atau di rerumputan, itu tuh maksudnya kita sedang melakukan fokus atau pikiran penuh kepada bumi ini gitu. Nah, aku juga punya grounding. Grounding itu sebenarnya banyak ya. Menurut aku bergrounding itu adalah fokus kepada apa yang kita lakukan gitu. Itu artinya grounding, balik lagi ke diri kita. Misalkan kayak kita, kalian tahu nggak sih kalau di Jakarta tuh ada komunitas pemeluk, groundingnya meluk pohon. Nah, peluk pohon tuh sebenarnya apa sih maknanya kayak gitu kan? Peluk pohon tuh maksudnya kita kita ingin lebih dekat dengan alam, kita merilis energi-energi buruk, karena dengan alam tuh kita bisa lebih tenang, bisa lebih fokus, bisa lebih less stress, lebih nggak stres gitu kan. Nah, grounding adalah ketika kita bisa melakukan sepenuhnya apa yang kita lakukan. Gitu, itu maksudnya grounding tuh itu Kak. Oke, nah Kak, ini aku pengen tanya juga nih, pasti kan kalau untuk
praktis-praktis kayak gini tuh cukup menantang orang-orang yang perfeksionis, salah satunya aku nih. Nah kadang tuh kan kayak merasa kok suaraku jelek banget sih gitu. Nah itu apakah kalau suaranya jelek itu akan tetap bermanfaat atau apakah ada standar suara tuh harus yang gimana gitu? Tergantung sebenarnya ya. Kalau mau jadi penyanyi ya harus melatih semua tadi yang aku ajarkan, atau menjadi public speaking itu juga harus melatih semua yang aku ajarkan itu gitu. Ada beberapa zaman sekarang ya, ada beberapa public speaking atau penyanyi yang mungkin dia punya keunikan sendiri, yang mungkin dia nggak harus menggunakan yang teknik tadi, tapi mau nggak mau itu ada konsekuensinya gitu. Ada penyanyi kita bilangnya ada yang growl yang gitu, yang kayak gitu, atau ada yang kayak yang kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya itu mereka tahu tekniknya itu salah gitu, tapi disitulah dia mencari keunikan diri dia gitu. Tapi mereka tuh sebenarnya mereka itu tahu teknik yang benar gitu. Dia melakukan hal yang itu gara-gara dia sedang mencari jati dirinya, kayak mencari pasar buat dia bisa diterima di industri kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi suara bagus dan suara nggak bagus itu semuanya relatif ya. Relatif ya Kak. Jadi nggak ada standar harus gini harus itu, nggak ada nggak harus. Yang penting kalau kalian ingin punya teknik yang bagus untuk chanting misalkan, atau untuk public speaking atau bernyanyi yang aku ajarin tadi gitu, begitu Kak. Ini example of grounding. Di sini mungkin Buddhis semua kan ya, atau ada yang nggak ya pokoknya. Oke. Mungkin buat yang Buddhis dulu deh. Main aman dulu aja ini. Ya nanti aku ke yang Kristen nggak apa-apa. Ketika misalkan nih grounding itu bisa juga ketika kalian sedang bertriratana ya, misalkan kayak Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, itu apa yang kalian rasakan? Coba aku mau tanya. Iya, artinya kan Budang Saranang Gacami kan artinya saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu maksudnya apa? Ini aku sedang melatih kalian grounding nih. Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu boleh tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu ya? Oke. Nggak apa-apa, aku jelasin. Ini sebenarnya, ini bisa jadi bahan grounding ketika kalian mengucapkan Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, dan Sanggang Saranang Gacami ini. Ketika kalian mengucapkan itu, kalian tahu artinya dan kalian tahu maknanya. Misal, Budang Saranang Gacami artinya aku pergi berlindung pada Buddha. Apakah kalian berlindung pada Buddha rupang Buddha? Enggak kan? Apakah kalian berlindung kepada dengan akhirnya punya rupang Buddha terus akhirnya mempersembahkan semua segalanya gitu, makanan dan minuman, dan berharap kalian bisa terlindungi dengan rupang Buddha itu? Apakah gimana? Enggak kan? Maksudnya adalah Budang Saranang Gacami itu artinya aku pergi berlindung di dalam Buddha dengan sifat-sifat Buddha. Jadi yang sifat-sifat kepositivitas, kebaikan Buddha. Itu maksudnya grounding. Jadi kalian mesti tahu inti dari apa yang kalian sebut. Itu yang dimaksud grounding. Misalkan yang kamu bilang tadi kayak grounding itu berjalan di rerumputan. Ya gunanya apa? Kamu harus cari tahu itu gitu. Dengan adanya itu kalian itu udah bisa dibilang sedang grounding. Sama halnya dengan kalian mengucapkan tadi yang mantra gitu, atau berdoa dalam Kristen ya, dalam Kristen berdoa. Misalkan aku nggak tahu, aku dari Muslim ke Buddhis tuh. Misalkan mungkin kalian doa Bapa Kami gitu, apakah kalian mesti tahu itu apa, filosofinya apa, terus udah kayak gitu maknanya apa, apakah kalian pingin, ya pokoknya berlindung aja, pokoknya asal sebut aja, yang penting nanti gue dapat kenikmatan dalam hidup, nggak kayak gitu kan. Jadi kalian tuh maksudnya berlindung pada, kayak Budang Saranang Gacami itu berlindung pada sifat-sifat kebaikan Buddha gitu. Dan dengan adanya aku bisa mengaplikasikan sifat-sifat itu dalam kehidupan, aku itu menjadi orang yang lebih baik.
Grounding tuh maksudnya itu gitu guys. Iya. Oke. Maksudnya grounding tuh itu. Dalam banget ya, karena jujur aku merasa grounding tuh ya udah cuman kayak menyadari badan, menyadari sensasi doang, that's it. Tapi ternyata lebih dari itu kita juga harus paham nih kayak makna dari ketika mengucapkan lafal, mengucapkan chanting itu Betul. tahu kamu tuh ngobrolnya tentang apa, atau Betul. kamu yang kamu ulangin apa supaya kamu nggak kayak cuman ngomong doang. Betul, gitu. benar-benar. Sama juga kayak kita tadi kayak namo tassa, bhagavato arahato kayak gitu. Kita tahulah artinya apa, tapi tahu nggak apa makna di balik itu, tafsirnya Iya, apa, kehidupannya, betul, ya, filosofinya apa. Kalau misalkan yang berberkah itu artinya apa, itu tuh kita sebenarnya harus benar-benar mengerti maknanya. Itu yang dimaksudnya grounding. Makanya banyak orang-orang yang grounding bilang, ih gila lo deep banget gitu. Wah dalam banget, padahal maksudnya dalam tuh kayak kita mengulik, kita menganalisa apa yang sedang kita lakukan gitu. Which is yang mana ketika kita ngomong Triratana ini, mengucap Triratana ini, kita tuh sedang menggali apa sebenarnya yang pingin kita aplikasikan gitu, yang pingin kita lakukan setelah mengucapkan ini gitu. Sama mungkin di doa-doa juga gitu. Oke, jadi benar-benar dalam banget ya Kak. Yeah. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih dari diskusi kita di part ini, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan mungkin. Nah, kayaknya langganan ya. Makasih loh Kak udah nanya biar ada bahan diskusi Ya, nih. Kak Elman, Ya. saya mau tanya, untuk teknik tadi kita bisa pakai berapa lama dalam satu kali melatih pernapasan diafragma tadi? Oke. Itu dia. Karena kadang-kadang kan kita butuh mungkin 1 jam atau Yeah. mungkin 2 jam ada Yeah. luang waktu gitu. Betul. Jadi kita dalam satu kali mungkin dalam 1 jam kita butuh berapa kali gitu. Ya, teknik yang tadi ya, teknik diafragma tadi dan teknik humming tadi, teknik diafragma tadi itu harus kita lakukan ketika kita lagi chanting. Jadi setiap kita misalkan Budang Saranang Gacchami, abis itu Damang Saranang Gacchami, itu kan pasti bentuknya chanting atau kayak Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, terus kita tarik nafas lagi, itu pakai diafragma lagi. Setiap tarikan nafas itu semua di sini. Itu kita ngomong pun juga pakai ini sebenarnya. Enggak, kenapa? Slowly, iya, dan gradually juga. Jadi setiap saat gitu. Bahkan kita ngomong sebenarnya, aku tadi kayak ngomong tuh, kamu juga Kak, kamu ngomong sama aku menggunakan diafragma sebenarnya, cuman nggak penuh kayak tadi. Kalau tadi aku ngajarin agar kalian bisa merasakan diafragma kalian gitu. Kayak kamu aja tadi ngomong kayak, iya Kak itu tuh semua pakai diafragma gitu. Dan itu harus selalu dilakukan gitu. Kamu nanya ke aku nggak, Kak mau nanya dong, nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitu kan gitu. Jadi yang disebut mindful speaking, mindful using your vocal gitu, yaitu menggunakan diafragma terus. Dan ketika kalian stres itu kan ini, aku tuh capek, aku tuh takut banget segala macam. Boleh balikin lagi ke diafragma itu lagi, yang akhirnya ke nafas di sini atau nafas di sini. Kalau kita lagi diam, kita pakai nafas hidung. Ketika kita lagi ngomong, kita nafasnya nafas di mulut. Ya tinggal atur kondisinya aja. Mau yang ketika lagi ngomong kita pakai mulut gitu nafasnya. Ketika lagi diam ya pakai meditasi gitu, kita pakai nafas gitu, nafas hidung gitu. Gitu. Dan humnya itu bisa diaplikasikan ketika anggap aja humnya tadi itu adalah chantingnya gitu. Gitu. Oke, mungkin Kak mau nyoba grounding pakai kata-kata ini. Oke. Nah, siapa tahu mau mencoba supaya lebih mindful gitu. Oke, nah mungkin kita next ke part berikutnya ini. Ke performance anxiety dan inner noise. Oh iya. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu next nih. Oke, nah kalau untuk performance anxiety ini kan pasti dalam karirnya kakak sendiri pernah lah anxiety yang kamu cerita sama aku tadi. Nah itu boleh dong diseritain bagaimana art humming anxiety tadi itu bisa berpengaruh ke performance anxiety tadi di karir sendiri. Kak mungkin boleh ke slide yang awal ada aku manggung itu Kak. Iya, nah ini bukan, sorry maaf. Santai. Nah, kalian tahu ini
Ini pertama kali debut aku di musikal, ditonton sama ribuan dan waktu itu ada Pak Ahok. Oh my God. Waktu itu ada Pak Ahok, ada ada wakil menteri, ditonton wakil menteri. Kalian tahu rasanya itu apa? Bergetar semua. Oke. Ini tapi aku akhirnya bisa bisa memproyeksikan, bisa aku bisa akhirnya bisa mentranscend, bisa melewati rasa anxious aku, rasa takut aku dan rasa panik aku. Karena ini aku udah latihan 8 bulan tapi pas udah waktunya menaik ke atas panggung, ini sebenarnya musikal Cinderella kemarin, Januari kemarin. Ini mau jadi apa ini Kak? Ini aku jadi Jean-Michel. Jadi Jean-Michel itu adalah orang revolusioner yang ingin ada perubahan, revolusi di dalam kerajaan, di kerajaannya di Cinderella ini gitu ya. Oh, I see. Jadi ini pas aku dengar ada wakil menteri pariwisata Kemenparekraf dan aku di sana sempat drop, anxious, takut, panik. Aku ngerasa tenggorokan aku kering dan yang aku lakuin pertama minum yang banyak, 1 botol Cleo ini, terus udah gitu aku menyendiri sebentar dan rupanya ada yang jadi pasangan aku, yang jadi pacar aku ceritanya, yang jadi pacar aku, kita berdua kita meditasi di belakang panggung. Tapi aku yang aku yang nge-guide kayak namanya Jane ya. Jane, let's do this meditation. Karena ini full in English ya musikalnya gitu. Jadi kayak dan dia juga anak internasional si Jane itu. Jadi kayak Jane, let's do this, let's do the meditation. Oke, kita mau ditonton nama ini, pokoknya kita lupain aja dulu. Sekarang waktunya kita istirahat sejenak gitu. Kita take a deep breath. Terus udah gitu buang. Jangan pikirin si Pak Ahok kah, jangan pikirin jangan pikirin wakil menteri Kemenparekraf. Yang penting balik lagi ke diri kita, karena ketika kita tahu ada yang membuat kita takut, itu kita bukan menjadi diri kita. Pikiran itu tuh pasti kemana-mana itu tuh, dan ketika pikiran itu ada di sini, itu akan intinya kita menjadi budak dari pikiran kita. Kalau kita akhirnya ketakutan, akhirnya nggak jadi mau manggung, kabur balik balik ke rumah gitu ya, atau balik ke hotel, balik ke karantina gitu. Itu tuh itu terjadi. Di sana aku mencoba untuk melatih nafas aku lewat diafragma awalnya, akhirnya lewat hidung. Terus udah kayak gitu aku merasakan semuanya lagi. Pikiran aku balikin lagi ke sini, ke masa sekarang. Oke, sekarang aku lagi di belakang panggung. Aku pingin mempersiapkan yang terbaik. Jadi aku lagi di belakang panggung, aku lagi bermeditasi dengan partner acting aku, partner nyanyi aku juga. Jadinya aku balikin lagi pikiran-pikiran aku dan akhirnya aku bisa gitu akhirnya. Jadi ketika ada rasa anxiety, yang kita perlu lakukan adalah membalikkan pikiran kita, berdialog dengan pikiran kita kayak, hey ini belum terjadi loh gitu, ini belum terjadi. Terus udah kayak gitu kita udah latihan 8 bulan, harusnya udah aman. Jadi kayak kita berdialog dengan diri kita, akhirnya biar kita bisa nge-transcend, melewati rasa takut itu. Jadi akhirnya jantung kita yang deg-degan bisa balik lagi normal, yang tadinya gemeteran akhirnya bisa balik normal gitu. Dan ketika di atas panggung akhirnya udah jernih pikiran, akhirnya udah ketika di atas panggung ya aku udah menjadi diri aku lagi gitu, yang udah nggak ada rasa takut, udah nggak ada rasa anxious lagi gitu Kak. Oke. Kak, nah kalau tadi kan Kakak sendiri cerita kalau udah gak ada rasa anxious, tapi pernah gak sih kalau dalam drama musikal sama kalau main film tuh kan beda ya. Kalau main film, kan tadi dirimu juga main film juga ini. Kalau misalnya salah dialog, gitu kan ya udah ini take ulang nih, that's it gitu ya. Cuman kalau misalnya drama musikal, apalagi ditonton oleh Bapak Ahok gitu, dan pasti kayak kalau saya lupa next ini dialognya apa ya, terus ngeblank tuh pernah nggak kayak gitu, atau itu gimana cara ngatasin kayak stuck kayak gitu? Ya aku bilang tadi, ketika kita stuck itu berarti pikiran kita lagi terpenjara gitu ya. Cuman kan itu kondisinya kayak bener-bener harus cepet banget. Gimana itu? Ada namanya kalau di musikal atau kayak di entertainment itu kita pikiran kita tuh udah nggak terpenjara gitu Kak.
Dan itu udah terlatih ya sebenarnya. Jadi kayak ketika aku salah ngomong gitu, aku bisa kayak aku putar balikan. Nah disitulah makanya butuh mindfulness. Mindfulness itu untuk nge-relax pikiran kita juga. Jadi ketika kita salah, kita tahu apa yang kita akan lakukan berikutnya. Jadi latihan awal-awal tadi bermeditasi bersama teman tadi itu ya ngaruh banget juga buat misalnya kayak salah dialog, salah nyanyi, salah lirik kayak gitu juga ya. Aku padahal di situ tuh sempat ada salah dialog, tapi aku nggak kasih tunjuk, tapi karena pikiranku udah tenang, pikiranku udah nyaman, aku udah nyaman dengan badan aku, jadinya aku ngerasa kayak ya udah salah, ya udah aku bilang yang lain aja gitu. Terus akhirnya pas udah mendapatkan hook untuk bisa balik lagi ke dialog yang ke inti ceritanya, aku balikin lagi ke sana gitu. Emang harus cepat ya, itu kayak pikiran itu harus kita selalu latih kayak gitu ya, dengan meditasi sih, dengan mindfulness, dengan grounding gitu. Nggak cuma meditasi ya, maksudnya meditasi, mindfulness, apapun yang ngebuat kalian biar bisa mindful gitu. Oke. Nah, mungkin aku buka satu pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya untuk topik kita yang ini. Nggak ada yang mau nanya, udah ngerti nih. Guys, ada yang mau nanyain nggak guys? Oh boleh kakaknya. Kak mau nanya, kok misalnya kita mau perform, terus kayak kita itu tahu kita anxious, terus kita udah nenangin diri kita. Udah siapa? Sorry? Udah nenangin. Kalau misalnya mau perform, terus kita tahu kok kita anxious, terus kita tuh udah kayak nenangin diri kita. Terus kayak pikiran kita tuh beneran udah tenang, tapi kayak kita tahu kok badan kita itu nggak tenang gitu loh. Jadi kayak masih gemetaran atau apa. Lagi kalau aku kan biasanya perform piano kan. Iya. Itu tangannya kerasa gemetar tapi udah ngerasa tenang gitu. Itu gimana cara yang ngatasin ya? Sebenarnya kalau kamu udah benar-benar tenang dengan main kamu, karena kan pikiran itu kan yang paling terdepan ya sebelum kita melakukan hal apapun, sebelum melakukan apapun itu tuh ketika pikiran udah tenang, semuanya tuh bakalan dari atas sampai bawah tuh bakalan relax. Tapi kalau umpamanya kamu piano kan, aku juga piano soalnya klasik lagi, terus udah kayak gitu masih mau ujian piano atau resital gitu tuh kan masih begini, sebenarnya itu masih ada pikiran yang kamu masih ada sedikit pikiran anxiety gitu, masih ada pikiran takut, nervous, deg-degan gitu masih ada. Sebenarnya kalau mau piano aku bisa kasih saran, mungkin kamu bisa perenggangan gitu-gitu juga untuk merasain sensorik kamu gitu, sambil dengan memperbaiki mind kamu. Oke, tangan aku sedang bergerak, tangan aku akan memainkan piano, jadi aku harus relax gitu, everything is going to be fine kayak gitu. Mungkin bisa kayak yang gini gitu. Kayak gitu boleh dilatih kayak gitu, piano atau yang kayak gini boleh dilatih. Nah, itu salah satu cara supaya mindful ya, sampai jatuh gitu. Supaya kaget apa tuh. Ya jadi mungkin bisa dilatih, dan ini sebenarnya karena aku seorang penyanyi ya, dan juga aktor juga gitu. Yang perlu kan dialog kita kan menggunakan ini kita semua gitu. Jadi yang dilatih ini semua. Dan ini gitu. Kalau mamanya piano atau biola gitu, atau mungkin atlet gitu, yang kalian perlu lakukan adalah stretching, ngebuat ini kamu tuh lebih mindful, jari kamu lebih mindful, kamu connectin dengan pikiran kamu gitu. Oke, jariku tenang, kayak gitu sih kalau aku bisa saran ya gitu. Oke. Kesimpulannya berarti bahkan mindful atau aware itu bahkan di kondisi kritikal, kayak waktu lagi ngobrol atau lagi mungkin ini kan contohnya waktu lagi perform nih, tapi mungkin waktu lagi meeting sama klien atau lagi ketemu sama orang kayak gitu tuh bisa banget juga loh Kak Etnya tadi pakai ya. Sangat bermanfaat. Oke, nah tadi aku dengar kakak bilang kayak everything will be fine, itu kan salah satu bentuk afirmasi juga nih. Betul. Nah berarti kita bisa next nih masuk ke topik berikutnya, dimana kata-kata kan bisa meredakan kondisi cemas jadi lebih tenang dengan afirmasi. Betul. Nah mungkin bisa masuk ke sesi lirik, dhamma dan makna. Oke, ini juga masih termasuk sesi grounding kali ya. Oke. Mungkin di sini karena kita ngomonginnya tentang seni ya gitu. Di sini ada satu lagu yang ketika aku ngerasa down atau ketika aku ngerasa tak bernilai, kayak invaluable gitu,
nggak valuable deh diri aku tuh bisa kalian atau mungkin ada cara lain ya, tapi kalau aku mendengarkan musik dan yang aku bilang tadi grounding, mengerti apa yang sedang kita lakukan. Misalkan kita dengarkan lirik berarti kita harus ngerti maknanya apa. Aku kalau mau nyanyi Kak, aku harus selalu baca liriknya dulu, aku cari di internet maksudnya apa, cerita dia kenapa nulis lagu ini tuh kenapa gitu-gitu. Jadi ketika aku nyanyi, aku bisa menjiwai maksudnya si penyanyi tuh ini gitu. Jadi kita nggak bisa asal nyanyi hahaha habis itu udah pulang gitu, nggak ada jiwanya jadinya. Jadi it's menurut aku ya nggak manusiawi sih menurut aku. Jadi kita kayak robot nyanyi di atas panggung, nyanyi nggak tahu artinya apa, bla 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 bla, pulang udah selesai gitu. Nah dengan ketika aku ngerasa anxious atau ketika aku ngerasa tak bernilai atau aku lagi down gitu, nah ada beberapa lagu yang aku dengerin ya, salah satunya ini gitu. Mau di play? Boleh. Di sini mungkin di sini aku nggak mau kalian kayak cuman baca lirik, tapi aku pingin kalian juga mengerti liriknya ya. Oke, boleh di play Kak. Tapi ini aku bakalan pause gitu ya. Hilang liriknya. Oke, tadi katanya hari ini apa kata-katanya? Kau berdamai dengan dirimu sendiri, kau maafkan apa katanya? Aku lupa tuh. Kau maafkan semua salahmu. Aduh, bolehkah diulang lagi? Aku lupa. Hari ini. Oke, kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Kira-kira ini kenapa dia bikin lirik kayak gini? Situasinya lagi kayak gimana tuh kalau umpamanya kita lagi, kalau kita bisa pikirin gitu? Stres atau ngerasa regret ya, ngerasa bersalah atau trauma? Bener banget. Jadi ini sebenarnya universal ya, bisa tentang pokoknya intinya dia lagi down gitu. Pokoknya hari ini dia lagi down, tapi dia hari ini dia mencoba untuk ya udah gue nggak mau ngerasa down lagi gitu. Jadi dia bilang hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri, kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu gitu. Jadi kayak mengampuni diri kita yang mungkin udah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang buruk gitu. Seperti hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra, berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Kira-kira maksudnya apa nih? Kenapa? Benar atau apa? Kenapa? Fokus ke depan atau menjadi diri sendiri gitu, menjadi diri kita yang sejujur-jujurnya. Jadi kayak tadi kita udah tahu dia menceritakan tentang orang yang penuh dengan penyesalan, dengan trauma dan segala macam. Di sini dia ngerasa kayak ya hari ini waktunya aku menjadi jujur, aku mencintai diri aku lagi, terus udah gitu menjadi apa adanya gitu. Benar kan? Setuju? Setuju. Udah dapat. Nih gini caranya kalau kalian pingin grounding lewat lagu ya. Gak boleh di semua yang lalu, ampuni hati kecilmu, artinya apa tuh? Memaafkan atau melepas, benar, melepas atau forget the past ya kan, maksudnya kayak belajar dari masa lalu. Di sini dibilang maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu, maksudnya kayak waktunya ya udah gitu, jangan menyesali lagi gitu dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Oke.
Oke. Nah, di sini tuh ada banyak makna. Coba aku pengen tahu kalian, menurut kalian ini apa gitu. Aku paling suka nih filosofi lagu kayak gini, ngulik-ngulik lagu nih kayak gini. Beda ya, songwriter tuh emang beda. Kira-kira apa nih di sini? Kira-kira makna apa yang ada di ref ini? Ini udah masuk chorus ya gitu. Apa tuh? Betul, berdamai dengan luka. Bener. Ada lagi ya? Betul. Tapi intinya adalah di sini dia sedang memanifestasikan untuk semua luka, mengafirmasi untuk semua luka pergi gitu. Semua luka akhirnya menjadi sembuh gitu kan. Dibilang luka hilanglah luka-luka, hilanglah luka. Dia sebenarnya nadanya nih emang agak-agak aneh ya. Sebenarnya mungkin dia mau bilang semua luka biarlah hilang yang luka ini gitu. Nah, terus dibilang biar tentram yang berkuasa. Ini bagus banget dia menulis lagu ya. Biar tentram yang berkuasa, ngerti nggak sih maksudnya? Maksudnya biar semua jadi tentram gitu. Jadi tetap ada penderitaan ya kan, biar tentram yang berkuasa, tetap ada penderitaan, tapi karena tentram yang berkuasa, penderitaan nggak ada lagi, udah nggak ada lagi daya, udah nggak ada lagi powernya. Nah, lalu dibilang gini, kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Nah, di sini yang aku bilang, di sinilah sebuah afirmasi kayak ya saya terlalu berharga untuk menjadi orang yang terluka gitu. Jadi saya akan bilang kepada diri sendiri kalau saya sebenarnya baik-baik saja gitu. It's not a big deal gitu. Bagus kan? Mau coba grounding lagi nggak? Nerusin nggak? Next. Mau nggak guys? Mau nggak? Sayangimu. Oke, di sini ada yang tahu mungkin maknanya apa? Kenapa? Benar, menyayangi diri sendiri. Oh, menyayangi diri sendiri. Ada lagi? Ngejas sama diri sendiri kan? Ya. Iya, betul. Betul, benar. Jadi di sini tuh sebenarnya dia menceritakan tentang kayak kayaknya waktunya untuk selalu bilang ke diri kita, berterima kasih sama diri kita yang udah, aku umurnya 38 ya, yang udah 38 tahun udah bisa membawa diri kita ke tempat yang sekarang ini gitu. Di sini maksudnya ini bilang terima kasih kepada diri sendiri kalau sebenarnya hebat diri kita ini bisa ngejaga kita dan nyayangin diri kita gitu. Walaupun Anata ya. Oke, boleh di next. Ayo di sini tahu maknanya apa? Betul, benar, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi di sini kayak membilangkan suarakan, maksudnya tuh kayak bilang ke diri kita gitu kalau nggak usah semua tuh nggak usah dipaksain gitu kan. Semua biarin aja, ya let it flow aja gitu. Jadi semuanya kita biarin aja gitu. Ini sangat mindful banget sebenarnya ya, mindful banget gitu. Makanya aku suka banget. Aku inget banget waktu itu ikut retret di Bali. Aku dengerin lagu ini kayak pas ini rilis kayak, kok enak banget ya gitu. Kata-katanya bermakna Sampai banget. nangis nggak kak dengerinnya? Lumayan kayak wow gitu. Aku tuh jarang banget loh nangis kayak lagu-lagu cinta. Gitu. Tapi kalau lagu kayak gini kayak, oh ya ternyata kita tuh selama ini kita mencari cinta di luar sana, pengen punya pasangan yang begini, tapi sebenarnya kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Ya enggak sih? Ini yang buat lagi patah hati yang baru putus nih, cintai diri kamu ya, cintai diri kamu. Setuju Ya kan? banget. Boleh di ini dia cuman ganti 2 lirik yang di atas, yang tadinya luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa, tapi dia ganti biar senyum jadi senjata, ya kan? Ada yang tahu maksudnya biar senyum jadi senjata apa? Perbanyak senyum. Kenapa? Tetap senyum, benar-benar. Jadi maksudnya senjata, kalian tahu kan kalau senjata itu sesuatu yang powerful.
Ya kan? Jadi maksudnya biar senyuman kamu yang menjadi powerful. Jadi orang nyakitin kamu senyum aja. Senyumin aja gitu. Iya, bahwa senyum kamu tuh sangat powerful untuk bisa ngebuat orang yang membenci kamu, yang ingin melukai kamu jadi nggak berani gara-gara ke meta itu tadi, balik ke meta itu tadi, rasa kasih yang begitu begitu powerful. Ini nggak nyuruh kita untuk jadi yang fake ya, tapi lebih kayak kita tuh punya, jadi gini, senyum itu kan bagian dari meta ya, bagian dari welas asih gitu kan kepada orang lain. Nah, jadi di diri kita itu kan punya welas asih, punya rasa benci. Maksudnya dia yang jadi senjata, yang dijadiin senjata, dijadiin yang sangat powerful itu adalah senyuman kita, rasa kasih kita gitu, rasa cinta kita ke diri kita, ke orang lain, ke teman-teman gitu, ke keluarga gitu. Itu yang dimaksud dia gitu. Bukan nyuruh kita jadi sesuatu orang yang berbeda gitu. Oke, Gitu. mungkin kita boleh next ke lagu berikutnya karena jujur lagu berikutnya ini itu sangat berhubungan banget sama lagunya Tulus tadi ya. Betul. Yang Chain of Meta. Ya. Kaget sih kakak suka banget ya sama lagu ini sampai. Aku Kenapa nih pertama-tama kok belajar suka sama lagu ini. Aku Kalau boleh pertama-tama belajar Buddhism tuh aku dengerin lagu di Karna Wihara. Aku muternya lagu ini kan sebelum puja bakti, kayak ini lagu apa ya, bagus banget. Terus akhirnya aku coba cari dan rupanya ini Chant of Meta gitu, salah satu chant dari Brahma Wihara Parana ya kan ada Meta, UPK, Mudita sama apa coba aku lupa. Nah, Karuna bener. Padahal aku lupa. Itu seninya public speaking. Karena jujur lagu ini tuh juga sering dipakai untuk Waisak dan ya mungkin beberapa anak-anak mungkin nggak paham juga sih artinya. Yeah. Mungkin sekarang kita bisa lebih mindful buat memahami. Oke. Ini sambil didengerin, kalian mungkin udah sering denger ya, jadi mungkin aku bisa saling ngomong ya. Banyak temanku yang non Buddhis ngerasa lagu apa nih, lagunya serem deh kayak lagu-lagu manggil setan, dia bilang gitu. Padahal beda banget coy. Terus aku bilang, ini akhirnya aku stop. Yuk kita satu-satu kita kulik liriknya gitu. Bolehkah di yang ke sebelumnya? Ya. Ayo. Oke, tadi dia bilang ahang avero homi. Ini tuh sebenarnya di meta ya, Brahma Wihara Parana. Mungkin di sini teman-teman ada tahu artinya apa, cuman tahu nyanyinya doang, cuman dengerin aja. Jujur. Karena kalau kalian, nih. ini kita termasuk grounding ya. Kalau kalian nggak mengerti, ya nggak bakalan bisa merasakan itu. Ini di sini dibilang ahang avero homi, ya kan? Ini artinya semoga may I be free from enmity and danger. Semoga aku terlepas dari rasa permusuhan dan bahaya. Terus udah gitu bilang semoga aku bisa melepas bebas dari penyakit mental. Terus udah gitu dia bilang dan fisik dia bilang juga. Terus udah gitu semoga aku bisa menjaga diriku dengan bahagia, dia bilang kayak gitu. Nah, teman-teman gak ada yang tahu kan artinya kemarin kayak cuma dengerin aja, oh iya enak nih onak buat meditasi, oh enak ini untuk calming, untuk mindfulness, tapi nggak tahu artinya jadi kayak percuma gitu. Ini sebenarnya 22 menit ya guys, jadi nggak mungkin kita mungkin nggak usah semua, cuman kayak sampai menit ke 1 atau boleh oke. Menit. Ini Tsuki Atanang Pariharami, itu artinya semoga aku bisa menjaga diriku dengan baik, dengan kebahagiaan gitu. Terus ada doa semoga orang tuaku, terus udah semoga guru dan keluarga dan teman-teman sesama dhamma gitu kan, terbebas dari rasa benci dan permusuhan dan danger gitu. Nah di sini juga sama, ini pengulangan sih sebenarnya, ini lebih ke chanting ya sebenarnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar ketika kalian ingin grounding sama lagu,
Atau mungkin ada yang bilang, wah ini lagunya nih lagu nggak bener nih, kalian kulik dulu gitu, kalian satu persatu apa artinya gitu-gitu. Nah biar kalian tuh, kalau zaman sekarang gampang ya dapat informasi, kalian bisa cari di internet maksudnya apa. Mungkin kayak kamu ada penyanyi siapa yang kalian suka gitu, terus katanya orang, wah ini lagunya nggak bener atau kayak gimana, lagu penyembah setan, ada yang kayak gitu kan. Kalian harus coba mencoba mencari, mengkulik gitu. Kalau di tetangga bilangnya tabayun gitu. Tabayun tuh kayak apa ya? Menganalisa gitu. Bener nggak sih ini gitu? Ahipasiko jadinya ahipasiko gitu. Jadi ini bener nggak sih apa yang mereka bilang? Apa ini cuman rumor aja gitu? Kayak gitu. Ini salah satu grounding lewat musik ya gitu. Boleh next lah. Oke. Udah kan ya? Udah cuman ini aja. Oh, oke. Oke, jadi keren banget sih. Mungkin dari awal ya perjalanan spiritual dirimu tuh kayak menurutku keren sih, menurutku pribadi ya. Karena aku sebagai Buddhis pun tuh nggak, maksudnya kayak musik tadi ya, Chant of Metta tuh mungkin kayak oh ini cuma background music pas Sanggadana, that's it. Jadi kayak aku nggak kayak tidak sampai oh ini artinya apa tuh enggak, tapi dirimu tuh sampai kayak mengulik semua itu. Tapi dari situ semua awalnya juga berawal dari dirimu kan kayak sumpek lah intinya, tahu chaos, terus ya kehidupan Jakarta yang menurutku udah di titik klimaks lah stresnya gitu, sampai akhirnya mencari makna, terus ketemu meditasi, jadi Buddhis, terus akhirnya ya mendalami meditasi, dan bahkan dalam pekerjaan pun setiap lirik tuh dibedah supaya apa ya, karya-karya yang diberikan itu lebih bermakna. Betul, gitu. benar ya. Nah, keren banget ya teman-teman, mungkin boleh tepuk tangan. Terima kasih. Oke, mungkin aku bakal tanya nih ke 2 sampai 3 orang, kira-kira apa sih yang kalian dapat dari sesi malam ini? Mungkin dari terima kasih ya Kak sudah volunteer. Jadi yang saya dapat hari ini, saya benar-benar surprise banget ya, terima kasih juga sama tim YBA. Ya, tepuk tangan guys. Karena selama saya 8 tahun meditasi, saya baru paham tentang pernafasan ini. Terus juga yang kedua, saya sebagai seorang copywriter yang sudah 3 tahun, ini saya bakal jadikan konten. Kayak tadi yang Ko Elman bilang kan, ada kata-kata dari lagunya Tulus itu kan ada maknanya dan segala macam. Nah itu yang akan mungkin nanti saya akan ulik untuk masuk ke konten nantinya gitu. Oke. Itu sih buat hari ini. Makasih banget loh. Surprise banget, terima kasih. Makasih banget. Kak. Semoga berguna ya. Oke. Mungkin siapa lagi yang mau volunteer untuk sharing nih malam ini, dapat pelajaran apa dari Kak Elman gitu. Oh ya, Ko Andrew. Makasih Ko Elman, menurutku Ya, sama-sama. aku tuh juga belajar meditasi dari komunitas namanya Tergar, tapi menurutku itu kayak lebih kayak tahu sih, jadi kayak isi adalah kosong, kosong adalah isi kayak gitu. Nggak lebih kayak memaknai kehidupan, kayak doa itu harus dimaknai. Aku nggak pernah kayak, karena aku non Buddhis ya. Jadi aku kan doa ya wes Bapak kami, gitu. Nggak pernah memahami, tapi begitu tahu kayak ternyata doa itu harus dipahami, jadi kayak membuka wawasan sih. Terima kasih. Makasih. Aku juga mau nambahin, mungkin aku ngerasa ya Kak, di sini kebanyakan orang Indonesia, apalagi kan kebanyakan kita nih agama di sini mayoritas tuh impor ya, bukan pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Arab, bahasa Pali, bahasa Mandarin, ada yang bahasa Sanskerta gitu. Mungkin ini adalah salah satu challenge kita untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih dalam, menjadi manusia yang lebih deep thinker gitu. Karena apalagi doa, misalkan kayak doa dalam bahasa Pali atau bahasa Arab, bahasa Aramaik mungkin, itu kita nggak tahu artinya apa. Nah kita itu bisa mengkulik lebih dalam lagi, dan kita mungkin bisa jadi lebih mengerti daripada orang yang berbahasa aslinya gitu. Kalau menurut aku sih berdoa penting banget, tapi
kalau nggak tahu maknanya ya percuma gitu. Kita percuma banget gitu. Benar. Benar. Oke, mungkin untuk sebelum kita menutup ya sesi hari ini, ya thank you banget nih teman-teman tadi yang udah menjawab maksudnya tadi udah sharing nih apa yang kalian dapatkan dan semoga ini juga berguna untuk karir kalian dan kehidupan kalian. Nah, oke. Thank you.